بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد، الماني باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. الحمد لله. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نستمر درسنا، أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلس المدارسة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan pertolongan darinya malam hari ini kita bisa duduk kembali bersama di majelis mudarasah untuk melanjutkan belajar kita. Setelah beberapa pertemuan, saya izin untuk libur di akhir tahun, dan alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan, dan pertolongan dalam proses belajar kita. Wafaqanallahu jami'an. Umat sekalian, di pertemuan yang lalu sebelum liburan, kita masih di pembahasan rukun-rukun salat dalam kitab Sulamut Taufiq. Masih ingat umat sekalian kita di rukun yang keberapa atau rukun apa terakhir yang kita bahas? Halo? Rukun ke-12 tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud sudah kita bahas belum? Sudah. Sudah sudah tuntas pembahasannya atau baru sekilas saja? Saya agak lupa. Ya, ini padahal baru libur 2 pertemuan saja. Bagaimana kalau misalkan libur sampai setelah Idul Fitri? Wafaqanallah jami'an. Baik. Ala kulli hal, bagaimanapun juga kita kemarin mungkin kita merajaah sedikit di usulan ya tentang rukun duduk di antara dua sujud. Kita dari awal sudah membaca apa yang disebutkan oleh al-muallif di sana, faslun fi arkanis shalah, dan beliau menyebutkan di sana ada sab'ata asyara ruknan, ada 17 rukun menurut yang disebutkan oleh al-muallif di kitab Sulam Taufiq ini rahimahullahu taala. Dan kita sudah membahas dari awal sejak pembahasan niat, kemudian berdiri, seterusnya Al-Fatihah, dan kita sampai terakhir kita sempat menyebutkan memang rukun yang ke-11, Al-Hadi Ashar Al-Julus Baina Sajdatain. Itu kan Ibu Salan ya? Al-Julus Baina Sajdatain. Mungkin kemarin sempat kita bahas, namun tidak ada salahnya kalau misalkan kita sedikit ulangi sebagai bentuk murajaah dan penegasan. Duduk di antara dua sujud umat sekalian adalah salah satu rukun salat. Yang mana kita tahu bahwasanya rukun salat itu wajib dikerjakan di dalam setiap salat. Naam, duduk di antara dua sujud itu wajib dikerjakan pada setiap rakaat, pada setiap salat, kecuali salat jenazah.
Kita tahu sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka juga tidak ada duduk di antara dua sujud. Tapi selain sholat jenazah, mau sholat itu sholat wajib, sholat fardu, atau sholat sunnah, baik sunnahnya misalkan sunnah faqala jamin, itu muqayyadah atau ghair muqayyadah, datus sabab, atau yang penting semua jenis sholat kecuali sholat jenazah, maka di sana harus ada duduk di antara dua sujud. Maka ketentuan duduk di antara dua sujud itu apa? Di antara ketentuan atau syarat duduk di antara dua sujud adalah an yajlisya an yastafi an yastawiya jalisan. Harus betul-betul sampai di posisi duduk, tegap duduk. Maksudnya, seandainya seseorang hanya mengangkat kepalanya saja, kemudian sujud lagi, maka itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i atau menurut mazhab jumhur. Bahkan kalau misalkan dia mengangkat, misalkan mengangkat badannya dari sujudnya itu mengangkat badan, kemudian sampai di pertengahan jarak antara duduknya dan sujudnya itu sama di pertengahan seperti itu tetap tidak sah, tidak dihitung sebagai duduk di antara dua sujud. Bahkan kalau misalkan lebih dari itu, tapi belum betul-betul duduk, juga tetap tidak dianggap sebagai duduk di antara dua sujud, belum melaksanakan rukun duduk di antara dua sujud. Jadi bagaimana? Tetap posisi duduk di antara dua sujud harus betul-betul duduk. Duduk tegap. Bukan membungkuk, bukan lebih dekat dengan sujud. Apakah ada perbedaan di kalangan ulama? Nah, ada perbedaan di kalangan ulama. Di antaranya adalah di dalam mazhab Hanafi. Mungkin uh, terkadang perbedaan yang paling sering antara mazhab jumhur itu memang dengan mazhab Hanafi, karena sebagaimana kita pernah mempelajarinya dalam pengantar ilmu fikih, dalam pengambilan dalil dan kesimpulan itu memang ada beberapa metode yang berbeda antara jumhur dan mazhab Hanafi. Ala kulli hal, di dalam mazhab Hanafi memang menyebutkan bahwasanya kalau misalkan seseorang itu mengangkat sedikit saja kepalanya dari sujudnya, kemudian sujud kembali, maka itu sudah sah, dianggap sebagai duduk di antara dua sujud. Namun hal itu akan bertentangan dengan dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Karena diriwayatkan bahwasanya annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Demikian disebutkan di redaksi Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza rafa'a ra'sahu, jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, jadi ketika bangkit dari sujud, lam yasjud, tidak kembali sujud hatta yastawiya jalisan, sehingga beliau betul-betul duduk tegap. Jadi harus duduk tegap terlebih dahulu, baru nanti sujud lagi. Jadi tidak cukup hanya mengangkat kepala saja. Ini ketentuan yang pertama. An yastawiya jalisan, harus duduk tegap. Maksudnya harus betul-betul dalam posisi duduk, bukan hanya sekedar mengangkat kepala. Begitu Ibu Selena. Wadih Mahat. Halo. Waduh, Ustaz. Nah, kemudian ketentuan yang kedua adalah dia mengangkat badan itu, bangkit dari sujud itu harus niatnya untuk duduk di antara dua sujud. Maksudnya dengan tujuan itu, meskipun tidak harus dirinci secara detail di dalam hati niatnya. Misalkan saya bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Kalau seperti itu lebih afdol memang, membantu kekhusyuan juga. Tapi intinya adalah ketika dia bangkit dari sujudnya itu bukan karena sebab atau alasan yang lain, misalkan karena kaget, misalkan seperti contoh
i'tidal yang pernah kita sebutkan. Karena kaget kemudian sampai dalam posisi duduk ya. Maka kalau misalkan dia bangkitnya itu karena hal yang lain, bukan karena untuk duduk di antara dua sujud, maka itu belum cukup dianggap sebagai duduk di antara dua sujud. Dia harus kembali lagi ke posisi sujud, lalu bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Itu ketentuan yang kedua. Sedangkan ketentuan yang ketiga itu sebenarnya nanti akan masuk. Oh, di sini wafaqanallahu jami'an. Al-mu'alif tidak menyebutkan apanya. Harusnya di sana setelah rukun al-julus baina afan, al-julus baina as-sajdatain. Naam, di sana ketentuan yang berikutnya adalah rukun yang berikutnya yang disebutkan oleh al-mu'alif yaitu at-tuma'ninatu fihi. Harus ada tuma'ninah dalam duduknya. Jadi tidak bisa kalau misalkan meskipun dia sampai di posisi duduk, tapi kalau misalkan tidak berhenti sama sekali, misalkan dia mengangkat dari sujudnya, kemudian sampai di posisi sujud tidak berhenti, kemudian langsung sujud kembali, seperti apa? Ada pernya gitu ya. Di posisi duduk langsung sujud kembali, tidak berhenti sama sekali. Maka itu tidak cukup, harus ada kadar tumak ninah di sana. Maka itu kadar tumak ninah itu adalah minimal duduk di antara dua sujud. Itu kadar minimal. Kadar tumak ninah itu adalah kadar minimal duduk di antara dua sujud. Kita pernah membahas definisi tumak ninah, yaitu as-sukunu bainal harakatain. Diam di antara dua gerakan. Diam di antara dua gerakan. Dan kadar minimalnya tumak ninah itu adalah cukup untuk mengucapkan subhanallah. Maka kadar minimal tumak ninah itu juga merupakan kadar minimal duduk di antara dua sujud. Begitu Ibu sekalian ya? Wadih Mahat, ada pertanyaan? Wadih Ustadz. Hal min soal? Ada pertanyaan terkait ketentuan-ketentuan duduk di antara dua sujud. Ini ketentuan wajib Ibu sekalian ya, ketentuan wajibnya. Itu belum dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Bagaimana kalau misalkan dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya? Maka di sana, Umat sekalian, tadi kita sampaikan, kita urutkan saja. Misalkan dari bangkit dari sujudnya. Bagaimana? Maka sebagaimana kita pernah menyebutkan bahwasanya setiap gerakan itu harus disertai dengan zikir, yaitu takbir intiqal. Kapan mulai kita mengucapkan takbir intiqal? Kapan kita mulai mengucapkan takbir intiqal? Apakah setelah duduk baru bilang Allahu Akbar? Maka jawabannya tidak. Kita mengucapkan takbir intiqal itu adalah ketika kita mulai mengangkat kepala kita dari sujud. Ketika kita mulai mengangkat kepala kita dari sujud atau menggerakkan kepala kita dari sujud, maka saat itu juga kita mengucapkan hamzah pada lafaz Allah. Allahu Akbar. Dan disunahkan juga huruf ro itu tepat saat kita berhenti di posisi duduk. Jadi betul-betul takbir intiqal, takbir perpindahan itu berada saat perpindahan gerakan. Begitu Ibu sekalian ya? Wadih Mahat? Halo? Tergambar Ibu sekalian ya? Nah, jadi ketika mengangkat kepala langsung Allahu Akbar. Kemudian bagaimana posisi duduknya? Posisi duduknya adalah duduk iftirash. Ini duduk di antara dua sujud, maka duduknya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash, insya Allah semuanya paham, yaitu kaki kiri itu diduduki di bawah pantat kita. Begitu kan Ibu sekalian? Nah, posisi kaki kiri kita duduki di bawah pantat kita. Tidak dikeluarkan di bawah kaki kanan, tidak. Itu duduk tawarruk namanya. Ini duduk iftirash.
Dan eh, disunahkan juga untuk menegakkan telapak kaki kanan dan jari jemarinya diarahkan ke kiblat, itu saat duduk iftirash. Apakah boleh duduk yang lain? Boleh, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Ada duduk iqa'a yang disunahkan di sana, dibolehkan di sana, yaitu kedua telapak kaki ditegakkan dan jari jemarinya diarahkan ke arah kiblat, kemudian kita menduduki kedua kaki tersebut. Maka itu dibolehkan. Itu juga duduk yang sunnah. Meskipun duduk iftirash itu lebih afdol daripada duduk iqa'a yang sunnah. Begitu ya misalnya. Kemudian ada lagi sunnah yang lain apa? Dulu kita pernah menyebutkan bahwasanya posisi kedua tangan itu bukan pada lutut, melainkan pada paha, di atas paha. Posisi kedua tangan. Wah, ada yang nimbrung ini namanya. Kelihatan, oh. Saya katakan. Fakunallah jamil. Jadi kedua tangan itu berada di atas paha dan ujung jari jemari kita itu berada di ujung lutut. Dan jari jemari itu mengarah ke kiblat. Jadi eh, bukan jari jemari itu bukan mengarah ke bawah, bukan tangan kita memegang lutut kemudian jari jemarinya mengarah ke bawah, tidak. Akan tetapi kedua telapak tangan kita letakkan di atas paha dan ujung jari jemarinya di ujung lutut mengarah ke kiblat. Gitu Ibu sekalian ya. Ini persis sesuai dengan hadis yang diriwayatkan tentang posisi duduk. Jadi kedua telapak tangan itu alal fakhidain. Jadi alal fakhidain bukan alal rukbatain. Gitu Ibu sekalian ya. Jadi ini bukan hanya kesimpulan-kesimpulan, tapi ini betul-betul berdasarkan lafadz zahir di dalam hadis. Meskipun ini tidak wajib melainkan sunnah. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya kadar minimal duduk di antara dua sujud itu adalah kadar tumakninah, minimal tumakninah, yaitu cukup untuk mengucapkan subhanallah. Akan tetapi paling afdol dan paling sempurna adalah kita duduk selama kadar waktu yang cukup untuk mengucapkan 7 doa yang warid, yang diriwayatkan uh, dalam posisi duduk di antara dua sujud, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada 7 doa itu. Atau mungkin menggunakan riwayat yang lain dengan urutan yang berbeda, tidak masalah doanya. Yang penting cukup untuk berdoa dengan 7 doa ini. Begitu Ibu sekalian ya. Ada juga yang menambahkan wa'fu anni di akhirnya. Namun kalau berdasarkan riwayat hanya ada 7 doa itu saja. Wafaqanallahu jami'an. Mungkin sebelumnya sudah pernah kita sebutkan juga bahwasanya duduk di antara dua sujud itu tidak boleh terlalu dipanjangkan. Tidak boleh terlalu dipanjangkan sebagaimana i'tidal. I'tidal itu tidak boleh terlalu dipanjangkan. Kalau sengaja dan tahu kalau sengaja terlalu dipanjangkan dan tahu bahwasanya hukumnya itu bisa membatalkan, maka batal sholatnya. Kadar sampai membatalkannya selama apa? Kalau i'tidal, sebagaimana kita sebutkan, kalau dipanjangkan dengan sengaja sampai sepanjang kadar membaca Al-Fatihah, itu maka batal sholatnya. Demikian juga kalau duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujud, patokannya apa? Kalau misalkan duduk di antara dua sujud terlalu dipanjangkan sampai kadar membaca tasyahud akhir, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan Mas sekalian terkait dengan duduk di antara dua sujud?
لا يوجد أستاذ. La yujad, alhamdulillah. Dan di sana beliau menyebutkan rahimahullahu taala asani asyar, rukun yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Maka kita sudah bahas tadi. Kemudian berikutnya asalisa asyara, rukun yang ke-13. Apa rukun yang ke-13? Rukun yang ke-13 adalah al-julusu lit-tasyahhudil akhir wa ma ba'dahu. Al-julus lit-tasyahhudil akhir wa ma ba'dahu. Ini redaksi beliau bagus di sini. Beliau menyebutkan duduk untuk tasyahud akhir dan rukun-rukun setelahnya. Sebagian ada yang mengibaratkan, mengistilahkan ini dengan duduk terakhir, gitu. Duduk terakhir, yani al-julus al-akhir, demikian. Maka mungkin akan mungkin ada yang mengkritisi kalau misalkan diistilahkan dengan duduk terakhir. Tapi kalau di sini bagus ungkapan beliau al-julus litasyahud al-akhir wa ma ba'da. Duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir dan rukun-rukun setelahnya. Jadi duduk itu sendiri itu sebenarnya adalah rukun tersendiri umat sekalian. Kemudian nanti tasyahud akhir itu rukun sendiri. Kemudian setelah tasyahud akhir masih ada rukun-rukun yang lain. Apa itu? Yaitu membaca sholawat kepada Nabi dan salam. Kan Ibu sekalian. Makanya beliau menyebutkan wa ma ba'dahu. Ba'dahu itu apa? Ya sholawat kepada Nabi dan salam yang pertama. Wafaqanallah jami'an. Bagaimana posisi duduk untuk tasyahud terakhir? Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk posisi tertentu Ibu sekalian sebagaimana tadi duduk di antara dua sujud, tapi ada posisi duduk yang sunnah, yaitu dengan posisi tawarruk. Posisi tawarruk itu bagaimana? Posisi tawarruk itu duduk duduk mungkin kebanyakan kita memahami ya duduk untuk tasyahud terakhir itu duduk tawarruk, yaitu dengan meletakkan telapak kaki kita di bawah kaki kanan kita saat duduk. Jadi dikeluarkan sedikit ujungnya di bawah, di sela-sela kaki kanan kita. Insya Allah tidak bingung Ibu sekalian ya. Itu posisi duduk yang paling afdol saat tasyahud terakhir. Atau mungkin lebih spesifik, duduk tawarruk itu disunahkan untuk duduk yang setelahnya adalah salam. Duduk yang setelahnya adalah salam. Jadi kalau misalkan meskipun duduk untuk tasyahud terakhir, tapi setelahnya tidak salam, misalkan masih mau sujud sahwi misalkan. Jadi kita sudah berniat mau sujud sahwi misalkan. Maka yang lebih afdol di sana adalah duduk iftirash. Kalau kita mau sujud sahwi, maka yang lebih afdol adalah duduknya iftirash. Gitu Ibu sekalian ya. Nah, setelah sujud sahwi, baru duduk tawarruk. Karena duduk tawarruk itu disunahkan untuk paling terakhir sebelum salam. Begitu Ibu sekalian ya. Kalau misalkan saat tasyahud terakhir sampai akhir salam itu kita duduknya iftirash, boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah. Sah-sah saja. Tapi yang paling afdol sebelum salam itu duduknya adalah duduk tawarruk, dan ini berlaku untuk semua sholat. Baik itu sholatnya 4 rakaat, 3 rakaat, atau 2 rakaat. Mungkin sebagian ada yang mendengar atau membaca bahwasanya kalau sholatnya 2 rakaat nanti sampai terakhir rakaat terakhir itu duduknya iftirash saat tasyahud terakhir. Tidak, kalau di dalam mazhab Syafi'i selama itu adalah duduk terakhir yang setelahnya adalah salam, maka yang paling afdal adalah duduk tawarruk. Begitu Ibu sekalian ya. Kecuali kalau misalkan saat tasyahud terakhir tidak langsung salam tapi mau sujud sahwi dulu, maka duduk iftirash, kemudian setelah sujud sahwi baru duduk tawarruk.
Bingung tidak maksud kalian? Maksud saya? Insya Allah enggak Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Afwan Ustaz, Naam. bagaimana kalau kita mengikuti imam tapi kita masbuk? Sementara imam itu sudah duduk tawaruk. Kan tadi kalau mau sujud sahwi, lebih afdolnya itu dengan duduk iftirosh. Naam. Kemudian, Kemudian kan kalau imam selesai, sementara kita masbuk kan imam itu dengan duduk tawaruk. Apakah kita tayyib. Jadi, ya, tadi kita sebutkan bahwasanya duduk tawarruk itu adalah duduk yang setelahnya disunahkan untuk duduk yang setelahnya salam. Jadi duduk paling terakhir yang setelahnya salam. Kalau misalkan kita masbuk bagaimana? Masbuk itu masih akan melanjutkan rokaatnya, tidak ikut salam dengan imam ya kan, Wen? nah, Maka duduknya adalah duduk iftirosh, bukan duduk tawarruk. oh, Gitu, ya? jadi selama ini kita kan mengikutinya seperti itu, imam itu untuk diikuti uh, dalam kalau hal kita kan bisa. Kata Ninta begitu ya. Wafaqanallah jami'an. Kalau yang disebutkan di dalam riwayat itu, innama ju'ilal imamu liyuqtada bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Di sana disebutkan gerakan-gerakan utama yang harus diikuti. Tapi kalau misalkan gerakan-gerakan kecil, detil-detil seperti itu, maka tidak. Gitu, Ami. Baik, Wafaqanallah jami'an. syukran. Afwan. Ada lagi, Mahat sekalian, pertanyaan? Ustaz, tanya Ustaz, Nah, kalau misalnya makmum yang masbuk saat imam tasyahud akhir, nah. tapi dia nggak mengikuti imam tasyahud akhir, terus langsung melanjutkan sholatnya di rakaat selanjutnya itu bagaimana sholatnya Ustaz? Wafaqanallahu jami'an, jazakallahu khairan katsiran. Pertanyaannya, mungkin dulu pernah saya menyinggung bahwasanya seseorang yang masbuk itu akan tetap mendapatkan pahala jamaah selama makmum yang masbuk ini telah takbiratul ihram sebelum imam salam yang pertama. Gitu, ya. Selama makmum yang masbuk ini sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar sebelum imam salam yang pertama, maka dia mendapatkan pahala sholat jamaah. Meskipun pahalanya tentu berbeda dengan pahala makmum yang sejak awal takbiratul ihram mengikuti imam. Begitu kan namanya? Tapi selama makmum yang masbuk itu telah takbiratul ihram sebelum imam salam yang pertama, itu dia uh, mendapatkan pahala sholat jamaah, dihitung jamaah sholatnya. Apakah disyaratkan harus duduk bersama dengan imam? Tidak, kecuali kalau memang di sana memang waktunya cukup untuk duduk bersama imam. Kalau imamnya memang belum salam, kemudian makmum takbiratul ihram Allahu Akbar, imamnya juga masih belum salam juga, duduk bersama imam. Kemudian imam salam, baru berdiri kembali untuk melanjutkan sholatnya, melengkapi sholatnya. Tapi kalau misalkan seandainya makmum takbiratul ihram Allahu Akbar, selesai Allahu Akbar, kemudian imam salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, maka tidak perlu duduk, dia langsung melaksanakan rukun-rukun berikutnya. Begitu, Om, ya? Ustaz, itu misalnya tertinggal satu rakaat gitu Ustaz. Dia udah mengikuti dari tertinggal satu rakaat ketika Nah, yang pertama Ustaz. Tapi kan harusnya ngikutin ya tasyahud bersama imam kemudian melengkapi berdiri kembali setelah imam sholat berdiri kembali kan ya untuk melanjutkan nah, sholat. Tapi dia nggak nggak mengikuti tasyahud tasyahud bersama imam itu sholatnya harus diulangi atau menambah atau gimana Ustaz? maksudnya makmum yang masbuk, kemudian imam tasyahud akhir, kemudian makmumnya langsung berdiri gitu.
Naam. Baik. Maka di sana dilihat ketika jadi ini termasuk dalam hadis tadi, innama ju'ilal imamu liyuqtada bihi. Kalau dalam posisi seperti ini harus diikuti. Imamnya sedang tasyahud akhir, ya harus diikuti tasyahud, duduk tasyahud. Dan disunahkan juga untuk membaca tasyahud, doa tasyahud sampai akhir. Itu yang lebih afdol, disunahkan supaya sama dengan imamnya. Tapi kalau misalkan saat imamnya tasyahud akhir kemudian makmumnya berdiri, maka dilihat dia berdiri itu disertai dengan niat mufaraqah atau tidak. Kalau disertai niat mufaraqah maksudnya uh, meninggalkan imam, maksudnya tidak berjamaah lagi gitu ya. Mufaraqah, tidak tidak mengaitkan sholatnya dengan sholatnya imam lagi. Kalau seperti itu sah sholatnya. Tapi kalau misalkan dia menyelisihi imam tanpa disertai niat mufaraqah, maka batal sholatnya. Batal. Bukan batal jamaahnya saja, tapi batal sholat. Gitu Om ya. Ya, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Wafik. Barakallah. Itu tadi kan sengaja Om ya. Wafakanallah. Kecuali kalau tidak sengaja Om ya. Dia berdiri tidak sengaja gitu, maka tidak batal tapi harus langsung kembali mengikuti imam. Kalau tidak kembali dan tidak disertai niat mufaraqah, maka batal sholat. Kalau belum tahu ilmunya, ngulang lagi sholatnya, Ustaz. Kalau belum tahu, yang ulang lagi tetap batal. Tetap batal. Ini ilmu wajib. Jadi, wafaqanallah jami'an. Mungkin kita tegaskan lagi maksud kalian, al-udhru bil jahli. Udhur karena ketidaktahuan, udhur karena ketidaktahuan itu hanya berlaku pada dua orang atau dalam dua kondisi saja. Apa itu? Orang hadithu ahdin bil Islam, orang yang baru sekali masuk Islam karena belum sempat belajar gitu kan. Karena baru masuk Islam, maka itu ma'fu, maka ditolerir, dimaafkan. Dan juga yang kedua adalah orang yang man nasha'a fil badiyah ba'idan 'anil ulama, orang yang tinggal jauh dari orang-orang yang bisa mengajarinya atau bisa dia tanya. Tidak ada orang yang bisa ngajari, tidak ada orang yang bisa dia tanya. Orang yang tinggal di tempat terpencil. Gitu. Tapi kalau sekarang mungkin jarang sekali yang seperti itu karena sekarang sudah ada media-media yang bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Begitu Ibu Selen ya? Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz, berarti kalau untuk sholat yang 2 rakaat berarti afdaliyah kalau di mazhab Asy-Syafi'i duduknya tetap tawaruk ya, Ustaz? Tetap selama setelahnya itu salam, maka yang paling afdal tetap tawarruk. Gitu ya. Kecuali kalau misalkan setelahnya bukan salam. Soal akhir. La yujad, tidak ada pertanyaan mahasiswa kalian? Baik. Berikutnya kita baca apa yang disebutkan oleh al-muallif di sana. Rahimahullahu taala ar-rabi'a asyara. Rukun yang ke-14. Apa itu? At-tasyahhudul akhir. Yaitu tasyahud terakhir. Beliau melanjutkan fa akmaluhu an yaqula التحيات المباركات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ lafaz tasyahud. Sebelum kita membahas tentang tasyahud akhirnya sendiri, di sini karena di sini disebutkan contoh lafaz tasyahud. Apakah lafaz tasyahud hanya terbatas ini saja? Tidak, di sana ada redaksi-redaksi yang lain di dalam riwayat yang lain. Jadi kalau mungkin selama ini yang kita amalkan berbeda, maka tidak masalah selama itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Gitu ya Bu sekalian ya. Memang di sana banyak sekali redaksi yang diriwayatkan Umar sekalian. Namun di dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i memilih redaksi yang ini karena ini adalah yang paling terakhir diriwayatkan dari Rasulullah. Begitu ya Bu sekalian ya. Adapun mungkin di dalam mazhab yang lain secara afdholiyah memilih redaksi yang lain, maka tidak masalah kalau misalkan kita juga menggunakan. Ini hanya kalau pilihan seperti itu terkait dengan afdholiyah. Kalau Imam Syafi'i menilai yang afdhol adalah redaksi yang ini karena ini yang terakhir diriwayatkan dari Rasulullah. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallahu jami'an. Apa Ustaz? Naam. Kalau yang redaksi yang lain itu kalau nggak salah ya, atau mungkin saya yang salah. At-tahiyatu, jadi ta dengan iyanya itu panjang, kemudian at-tahiyatu lillahi itu, atau memang at-tahiyatnya memang seperti itu Ustaz, yang di redaksi buku ini. Bukan, at-tahiyyat tetap at-tahiyyat. At-tahiyyat tetap seperti itu. Kan aslinya tahiyyah. Tahiyyah. Tahiyyah itu artinya penghormatan. Tahiyyah. Bentuk jamaknya tahiyyat. Gitu. Hanya dipanjangkan saja, ditambahkan alif saja. Bukan depan-depannya ditambahkan yang lain, tidak. Baik. Tahiyyah, tahiyyat. Itu kan namanya? Nah. Syukran. Afwan. Faqallah jami'. Ada pertanyaan mahasiswa sekalian? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bahas tentang tasyahud ini. Tasyahud itu sebenarnya adalah istilah untuk dua kalimat syahadat, Ibu sekalian. Tasyahud itu sebenarnya adalah istilah untuk dua kalimat syahadat. Adapun zikir saat tasyahud itu disebut dengan tasyahud itu karena zikir ini mengandung dua kalimat syahadat. Jadi ini penamaan atau kita mungkin pernah yang belajar bahasa Arab dengan saya pernah menyebutkan istilah kaidah taglib, qaidatu taglib. Qaidatu taglib. Ya. Kaidah taglib itu istilah di dalam bahasa Arab dalam sesuatu hal apa gimana? Tasmiyatu ahadi syai'aini bi ahadi ismaihima. Yang di bahasa Indonesia kayaknya gimana? Jadi penamaan sesuatu bukan sesuatu, penamaan beberapa hal dengan menggunakan salah satu dari nama yang ada. Seperti misalkan apa? Al-abawani untuk al-ab wal al-walidani untuk al-walid wal walidah, al-qamarani untuk asy-syams dan al-qamar, al-isya'ani untuk al-maghrib wal isya, al-asrani untuk al-zuhur wal asr. Itu qaidatu taghlib. Demikian juga penggunaan dhamir yang banyak digunakan di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan semuanya menggunakan dhamir mudzakkar. Bukan berarti yang diperintahkan dan dilarang itu hanya mudzakkar saja, hanya kaum laki-laki saja, tidak.
Karena di dalam bahasa Arab memang ada qaidatul taghlib ini. Nah, kalau ada mudzakkar dan muannas maka yang digunakan adalah lafaz mudzakkar. Adapun di sini di zikir atau doa tasyahud ini, kenapa kok dinamakan tasyahud? Karena memang di dalamnya ada dua kalimat syahadat dan dua kalimat syahadat itu adalah yang paling afdol di antara zikir-zikir ini. Begitu Ibu sekalian ya. Wa'alaikum mahat. Wafaqanallahu jami'an. Tasyahud, zikir tasyahud ini umat sekalian, ini adalah merupakan rukun qauli. Rukun qauli yang harus diucapkan saat sholat. Dan letaknya di akhir. Wafaqanallahu jami'an. Apakah sejak awal uh, diwajibkan tasyahud seperti ini? Maka pada awalnya tidak. Para ulama menjelaskan tasyahud dengan lafaz seperti ini itu mulai diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Berdasarkan riwayat bahwasanya dahulu para sahabat, ini diriwayatkan dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud, beliau menuturkan kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud. Dahulu kita sebelum diwajibkan kepada kita tasyahud, kita mengucapkan assalamu ala Allahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melarang hal itu. Kemudian Rasulullah bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah wassalam. Jangan mengatakan assalamu ala Allah, karena Allah itu adalah assalam. Walakin qulu, akan tetapi katakan at-tahiyyatu lillah, dan seterusnya. Gitu Ibu sekalian ya. Maka disebutkan oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di sana qabla an yufrada. Berarti sebelum diwajibkan kepada kami. Berarti sebelum-sebelumnya tidak diwajibkan membaca seperti ini. Setelahnya baru diwajibkan. Dari sinilah menunjukkan bahwasanya membaca tasyahud ini wajib. Karena beliau mengatakan yufrad, diwajibkan. Wafaqanallahu jami'an. Dan juga di sana Rasulullah bersabda, walakin qulu. Qulu ini adalah fi'il amr, kata perintah. Dan di dalam kaidah usul fikih, perintah itu menunjukkan kewajiban. Wafaqanallahu jami'an. Maka dari sinilah para ulama kita mengambil kesimpulan bahwasanya membaca tasyahud terakhir itu wajib hukumnya. Ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian umat sekalian, tasyahud terakhir itu ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syarat tasyahud terakhir? Mungkin bisa dicatat umat sekalian. Di antara syarat tasyahud terakhir, yang pertama adalah an yusmi'a nafsahu bihi. Harus terdengar oleh dirinya sendiri. Ini sebagaimana pernah kita sebutkan, syarat ini berlaku untuk semua rukun qauli, semua rukun yang berupa ucapan. Kemarin kita bahas takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, ya kan Ibu sekalian ya? Maka ada syarat ini, yaitu an yusmi'a nafsahu. Jadi zikirnya ini, lafadznya seperti takbiratul ihram, bacaan al-fatihah, kemudian tasyahud terakhir, ini harus suaranya, harus ada suaranya, dan suaranya terdengar oleh diri sendiri. Harus ada suaranya dan harus terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan seseorang saat tasyahud terakhir hanya membatin saja di dalam hati, maka tidak sah. Atau misalkan hanya menggerakkan bibir saja tanpa ada suara yang terdengar, itu juga tidak sah. Harus ada gerakan mulut dan harus ada suara yang terdengar oleh dirinya sendiri. Tidak harus terdengar oleh orang lain. Tapi patokannya adalah terdengar oleh dirinya sendiri dalam kondisi normal, dengan pendengaran yang normal. Gitu ya, ya, dalam kondisi yang normal dan pendengaran yang normal. Jadi kalau misalkan seandainya pendengarannya kurang, maka tidak harus terlalu mengangkat suaranya. Patokannya adalah pendengaran yang normal. Demikian juga dalam kondisi yang normal. Kalau misalkan ada bising sehingga membuat tidak terdengar suaranya, maka patokannya tetap dalam kondisi normal. Saat kondisi normal sudah terdengar, itu cukup. Gitu ya, Wafaqanallahu jami'an.
Kemudian syarat yang kedua adalah al-muwalah. Ini juga syarat yang berlaku di bacaan Al-Fatihah sebelumnya. Al-muwalah itu tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada jeda di antara bacaan tasyahud ini. Kalau kita perhatikan bacaan tasyahud ini kan terdiri dari beberapa penggalan zikir kan Ibu sekalian ya. Di at-tahiyyat, kemudian assalamu alaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sana ada beberapa penggalan. Jadi at-tahiyyatu lillah itu paling minimal misalkan. Kalau misalkan tasyahud paling minimal at-tahiyyatu lillah. Ini penggalan yang pertama. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penggalan yang kedua. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini penggalan yang ketiga. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Penggalan keempat. Kemudian asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini penggalan yang kelima. Di antara penggalan-penggalan zikir itu, maka tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Jeda yang bagaimana? Maka seperti yang kita bahas di bacaan Al-Fatihah kemarin. Kalau misalkan berhenti lama, maka itu bukan mualah. Berarti itu memutus bacaan. Mau berhentinya lama itu disertai dengan niat untuk memutus bacaan atau tidak disertai niat memutus bacaan, kalau berhenti lama, maka harus mengulang lagi bacaan tasyahudnya. Tapi kalau misalkan berhentinya sebentar, maka dilihat. Kalau berhentinya sebentar disertai dengan niat memutus bacaan, maka berarti terputus bacaannya dan harus mengulang lagi dari awal. Tapi kalau misalkan berhenti sejenak, bukan disertai niat memutus bacaannya, misalkan karena sekedar bernafas saja, atau karena mengingat-ingat karena lupa, atau karena bersin misalkan, atau karena menguap misalkan, maka tidak mengapa, langsung dilanjutkan saja. Astagfirullah. Begitu Ibu sekalian ya. Demikian juga di antara yang memutus mualah, memutus bacaan itu adalah kalau misalkan disisipkan zikir-zikir yang lain di antara penggalan-penggalan zikir tasyahud. Ya, semoga bisa difahami Mas sekalian. Berikutnya, syarat yang keberapa Muhammad berarti? Yang ketiga. Yang ketiga, sahih. Syarat yang ketiga apa? Syarat sah tasyahud terakhir. Yang ketiga adalah qira'atuhu qa'idan illa li'udhrin. Membaca tasyahud terakhir itu harus dalam posisi duduk. Harus dibaca saat duduk. Kecuali kalau memang udhur. Kecuali kalau memang udhur. Misalkan tidak bisa duduk, dia harus telentang, misalkan seperti itu. Maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan selama bisa duduk, maka harus duduk. Oh iya, mungkin saya tadi terlewat, saya lupa. Duduk di antara dua sujud itu, bagaimana kalau seseorang sholatnya itu dalam posisi berbaring miring, tanpa uzur? Kan boleh ya, sholat sunnah, kemudian dilaksanakan dalam posisi berbaring miring. Boleh kan Ibu sekalian ya? Bukan yang namanya berbaring memang begitu ya? Ya, kan berbaring miring lah, miring. Iya. Mengarah kiblat. Benar. Itu wajib duduk di antara dua sujud juga tidak? Gimana ya? Gimana ya? Ya, gimana sih dia tidur tapi suruh duduk tuh gimana, Ustadz? Wafaqanallah jami'an. Saya mungkin kita sambil mengingat umat sekalian, mungkin saya pernah menyebutkan sebelumnya bahwasanya seseorang yang sholat sunnah, kemudian dia tidak memiliki udzur, dia boleh sholat dalam kondisi duduk dan berbaring miring. Maka saat
Sujud itu dia harus duduk dulu, kemudian melaksanakan sujud. Berarti kalau seperti itu, dia harus melaksanakan duduk di antara dua sujud juga. Itu ya. Bisa dipahami maksud saya, maksud kalian? Insya Allah paham, Jadi Ustaz. saat ruku dia bangun, gitu ya. Jadi ketika tidur miring, ketika berbaring miring, ini kita tidak membahas yang udzur, ya. Kalau udzur memang betul-betul nggak bisa, maka itu udzur. Tapi kalau misalkan sholat sunnah tanpa udzur, kemudian dia sholatnya berbaring miring, maka saat ruku dia harus Duduk. bangun duduk, gitu ya. Bangun duduk, kemudian melaksanakan ruku. Kemudian i'tidal, kemudian sujud. Berarti duduk di antara dua sujud itu juga wajib juga. Begitu kan Ibu Selen ya? Nanti kalau misalkan waktunya posisi berdiri, baru dia berbaring miring lagi, nggak masalah. Lah, ribet banget ya. Ribet banget ya. Udah mendingan duduk aja, jangan tidur sholatnya. Ya kan. Udah gitu pahalanya setengah dari pahala duduk ya. Iya, kok ya ribet banget, pusing kepalanya ntar tuh. Jadi tadi duduk di antara dua sujud itu harus dilaksanakan pada sholat yang dimulai dengan posisi berdiri, posisi demikian juga dimulai dengan posisi duduk, demikian juga berbaring miring. Gitu ya, Ibu sekalian ya. Itu semuanya tetap harus melaksanakan ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itu semua. Ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Nah, Kecuali tapi rukunya duduk ya, rukunya duduk. iya Nah, tapi pokoknya kalau misalkan uzur uzur, karena benar, memang betul-betul tidak bisa, maka maka itu yang nggak apa-apa. berbaring miring tadi tidak harus bangkit. Demikian juga yang tidur telentang, maksudnya meletakkan punggungnya di tempat tidurnya, itu kan hanya boleh dengan uzur kan, Weh? Kalau tanpa Iya, uzur, tidak boleh telentang meletakkan punggungnya di tempat tidurnya. Ya, itu maka tidak harus bangkit kalau itu. Begitu Ibu Selen ya? Bisa namanya dipahami maksud saya kan Ibu Selen ya? Nah, Ustaz. Tapi ribet banget. Ribet banget. Berarti ini juga misalkan tasyahud terakhir ini tadi kan di antara syaratnya adalah dibaca saat duduk, harus dibacanya saat duduk. Tidak boleh saat posisi yang lain. Maka ini berlaku untuk sholat yang dimulai dengan posisi berdiri, demikian juga sholat yang dimulai dalam posisi duduk, dan sholat yang dimulai dalam posisi berbaring miring yang tanpa udzur. Gitu Ibu Senan ya? Wadih Mahad? Wassalamualaikum. Jahit. Syarat berikutnya umat sekalian, syarat tasyahud terakhir yang berikutnya apa? Syarat yang ke berapa ini? Keempat ya? An yakuna bil arabiyyah 'inda al-qudrah 'alayha walau bi ta'allumi wa adami sharif. Dibaca dengan bahasa Arab. Harus dibaca dengan bahasa Arab ketika mampu. Ketika mampu. Kalau misalkan ada waktu untuk belajar, maka harus belajar dulu. Tapi kalau misalkan tidak ada waktu untuk belajar, misalkan memang betul-betul baru masuk Islam, kemudian dia tidak ada waktu untuk belajar, ini sudah mau keluar waktu sholat, maka boleh diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Tapi itu dalam kondisi seperti itu saja. Tapi kalau selama ada waktu untuk belajar, maka belajar. Begitu Ibu Nenek. Dan dilaksanakan, dibaca dengan bahasa. Kita lanjutkan, Wahad. harus bahasa Arab. Emang maksudnya pakai bahasa apa emang di sini? Tadi kalau misalkan tidak bisa membacanya dengan bahasa Arab dan tidak sempat untuk belajar dan waktu sholat ini sudah mau habis, maka boleh dibaca terjemahannya. Dibaca dengan terjemahannya itu boleh. Mau terjemahan dengan bahasa apapun, itu boleh. Kalau dalam kondisi seperti itu, kondisi memang belum bisa, kemudian sudah mepet waktunya mau keluar waktu sholat. Gitu ya. Halo?
Iya, Ustaz. Bisa dipahami maksud saya tidak? Mm-mm. Nah, wafaqanallahu jami'an. Kita lanjutkan. Syarat yang berikutnya, yaitu syarat yang kelima, adalah mura'atul hurufi wal kalimati wa tashdidat. Menjaga setiap huruf-hurufnya, setiap kata, dan setiap tasdid-tasdidnya. Maka tidak boleh berkurang sama sekali tasdid-tasdidnya. Ini persis seperti syarat yang Al-Fatihah. disebutkan di dalam syarat-syarat Al-Fatihah juga, Ibu sekalian ya. Harus Oh, menjaga huruf-hurufnya, jaga huruf. itu tidak boleh berubah sampai merubah arti. Kemudian juga setiap katanya dan juga setiap tasydid-tasydidnya. Maka tidak boleh dikurangi tasydid. Subhanallah jamnya. Harus tertib tidak? Ini tadi sudah 5 syarat ya Ibu sekalian ya. Masih ada syarat yang lain tidak? Misalkan ada tertib. Maka jawabannya tidak. Tadi beberapa zikir saat tasyahud itu tadi kan ada beberapa penggalan Ibu sekalian ya. Maka tidak disyaratkan harus tertib berurutan seperti itu selama tidak merubah makna. Misalkan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh terlebih dahulu, kemudian at-tahiyatu lillah, kemudian Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Itu tidak mengapa selama tidak merubah artinya. Begitu Ibu sekalian ya. Subhanallah jami'an. Kalau sampai merubah artinya, maka tidak sah tasyahudnya, dan jika dilakukan dengan sengaja maka batal juga salatnya. Subhanallah jami'an. Baik. Untuk redaksi dua kalimat syahadat sendiri Ibu Zainab. Kadang-kadang kita menjumpai dua kalimat syahadat itu ada beberapa redaksi yang berbeda, terutama untuk syahadat yang kedua. Itu bagaimana? Maka sebenarnya di sana ada 6 cara yang dibolehkan untuk mengucapkan syahadat, terutama syahadat yang kedua. Kalau misalkan syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, itu jelas itu tidak boleh dikurangi. Redaksi itu tidak boleh dikurangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ditambahkan justru boleh, misalkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu boleh ditambahkan. Begitu Ibu sekalian ya. Wadih Mahat. Berikutnya untuk syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu boleh menggunakan lafaz asyhadu, boleh langsung wa anna. Begitu Ibu sekalian ya. Bingung tidak maksudnya? Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan atau wa anna Muhammadan. Itu boleh. Dua-duanya boleh. Begitu Ibu sekalian ya. Wadih Mahat. Karena memang ada riwayat. Kemudian untuk penyebutan Muhammadan setelahnya, Muhammadan Rasulullah boleh, atau Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh juga Muhammadar Rasuluhu. Itu boleh. Bingung tidak, Muhammad? Enggak. Muhammadan Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasuluh. Itu boleh semuanya. Jadi kalau di total jadinya 6 ya Ibu sekalian. Tadi kan boleh menggunakan asyhadu untuk yang kedua, boleh juga tidak kan, Mas? Iya. Dan masing-masing yang menggunakan asyhadu atau yang tidak menggunakan asyhadu
Boleh Dan 3 cara tadi. Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadar Rasuluh. Yang paling afdal bagaimana? Yang paling afdal ya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu istilahnya. hmm, Bingung tidak maksud saya? enggak Ustaz. Wafaqanallahu jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Umahat? Wujud. Wafaqanallahu jami'an. Baik, mungkin saya pernah menyebutkan Umahat sekalian tata cara yang disunahkan dalam tasyahud yang Ibu sana. Dulu pernah ada yang bertanya, atau mungkin saya jelaskan karena ada momen ada yang bertanya ketika itu. Jadi sebenarnya untuk tadi untuk posisi duduknya sudah tawarruk, kemudian untuk posisi tangan kiri itu persis seperti saat duduk di antara dua sujud tadi. Jadi di atas paha, kemudian ujung jarinya lurus dengan Oh iya, iya pernah. lututnya, Mm-mm. kemudian menghadap diarahkan ke kiblat. Itu untuk tangan kiri. Jadi membuka. Kemudian agak direnggangkan sedikit, bukan betul-betul dikakukan dan dinempetkan, tidak, sehingga betul-betul kaku, tidak. Tapi agak direnggangkan sedikit saja, normal sudah. Agak direnggangkan sedikit. Tidak juga terlalu direnggangkan, tidak. Jadi menghadap ke kiblat. Kemudian untuk tangan kiri, untuk tangan kanan bagaimana maksud kalian? Ada 5 posisi. Kadang-kadang ada yang salah paham di sini. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu untuk tata cara itu, maksudnya posisi tangan kanan saat tasyahud itu ada posisi menunjuk, ada posisi mengangkat jari telunjuk. Itu dua hal yang berbeda kan Ibu Sulan ya? Iya. Nah, jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, jadi kalau misalkan kita umpamakan bangkit dari sujud, Allahu Akbar, maka letakkan kedua telapak tangan kita kanan dan kiri persis seperti saat duduk di antara dua sujud dulu. Jadi dibuka dulu, diarahkan ke kiblat dulu. Kemudian mulai kita membaca zikir tasyahud yaitu at-tahiyyatu, at-tahiyyatu, mulai kita membaca A itu mulai kita menunjuk. Itu mulai menunjuk, tapi menunjuknya belum diangkat. Iya. Jadi usulan. Iya, iya. Jadi menunjuk itu memang sejak awal. Bukan sejak awal duduk, tapi sejak awal tasyahud. Gitu Ibu sekalian ya. Bedakan antara duduk untuk tasyahud dan tasyahudnya. Kalau duduk untuk tasyahud itu rukun fi'li, rukun berupa gerakan. Sedangkan tasyahud itu adalah rukun qauli, rukun berupa ucapan. Gitu Ibu sekalian ya. Wadih mahat. Waduh. Jadi kapan kita mulai menunjuk? Nah, kita mulai menunjuk itu Asyhadu alla ilaha illallah. ketika kita mulai menunjuk, bukan mengangkat jari telunjuk, Oh bukan. iya. Ketika menunjuk itu kita mulai saat at-tahiyyat. At-tahiyyat. Itu langsung kita menunjuk, tapi menunjuknya Tapi nggak belum diangkat. diangkat. Iya, Nah, iya. mungkin di sana ada beberapa praktek yang mungkin perlu diluruskan, meskipun tidak membatalkan, tapi mungkin yang lebih sesuai dengan riwayat. Ini riwayat ini banyak sekali sebenarnya terkait dengan tasyahud ini. Semuanya hampir mirip. Jadi mungkin sebagian itu ketika duduk itu langsung menunjuk, padahal belum membaca doa tasyahud. Jadi duduk langsung menunjuk. Atau misalkan duduk itu langsung menggenggam, gitu. Enggak. Dan ketika membaca doa tasyahud, mulai membaca doa tasyahud, nggak nunjuk-nunjuk kan, masih genggam aja.
Oh Gitu kan, iya, Mas? iya. Ada sebagian yang seperti itu. Maka yang paling sesuai dengan riwayat itu adalah duduk itu pertama tangan kita terbuka. Kemudian membaca doa tasyahud at-tahiyat. Mulai kita mengucapkan Ada A, itu kita mulai menunjuk. Gitu ya menggenggam istilahnya. itu ya. Naam, menunjuk. Maksudnya seperti ini. Menunjuk. Menunjuk. Meskipun jari telunjuknya ini masih belum diangkat. Jari telunjuknya ini belum diangkat. Jadi masih diletakkan. Tapi posisinya sudah menunjuk. Iya, Bisa dipahami maksud saya mas sekalian? insya Allah bisa. Naam. Wafaqanallahu jami'an. Dan kapan mulai diangkat jarinya? Mulai diangkat jarinya ketika Tasyahud. mengucapkan illallah. Illallah. Oh, bukan Illallah itu uh, mulai diangkat jarinya. Para asyhadu ulama juga alla menganjurkan saat kita menunjuk, saat kita mengangkat jari itu illallah. disertai dengan niat untuk mengesahkan Allah, dengan niat tauhid, tidak menghadirkan tauhid di dalam hati. Illallah. Jadi kita Oh, mentauhidkan Allah itu dengan lisan, hati, dan juga dengan gerakan jari kita. illallah langsung diangkat tuh. Itu. Nah, wafaqanallahu jami'an. Kemudian saya juga pernah menyebutkan cara menunjuk, ya kan Ibu Selen ya? Cara Nah, menunjuk itu ada 5 cara. Cara ya. menunjuk itu ada 5 cara. Gimana Ibu Selen? Saya Lali ya. masih ingat ini Ibu Selen ya? Eh, Saya besarkan ini, Oke, saya dekat jari saya kelihatan Ibu Selen di kamera. kelihatan. Nah, caranya bagaimana saja? Wafaqanallahu jami'an. Cara yang pertama itu, saya coba. Cara yang pertama, ini semua jari telunjuk dan ibu jari itu ditempelkan. nah, Jadi ibu jari ditempelkan seperti ini dan keduanya mengarah ke kiblat. Gitu ibu sekalian ya. nah, Ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ah, ibu jarinya diletakkan. Ibu jarinya diletakkan tapi tetap mengarah ke kiblat, sama-sama mengarah ke kiblat. Gitu ibu sekalian ya. Wadih mahat. Ada. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga bagaimana? Cara yang ketiga menggenggam. Wadih mahat. Saya ada. genggam apa ya tuh? Menggenggam biasa, menggenggam. Oh iya ya. Ah, kemudian cara yang keempat bagaimana? Cara yang keempat mempertemukan antara ujung ujung Cari tahu. jari tengah dan ujung ibu jari. Ini dilingkarkan seperti ini. Ini cara yang keempat ibu sekalian ya. Wal mahat. Ada. Oke. Kemudian cara yang kelima Mas, dilingkarkan dengan cara seperti ini. Jadi ibu jari menutupi ujung Jari tengah. jari tengah. Nah, tamam. Seperti ini. Semuanya ada riwayatnya dan Oh, semuanya betul. Nggak masalah dilakukan semua. ya kayak gimana? Kalau kalau saya biar nggak lupa itu setiap sholat itu saya berbeda. Misalkan sholat subuh seperti ini misalkan. Kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jadi biar nggak lupa. Dan kalau misalkan kita variasikan gerakan kita kan jadi juga membantu kita biar nggak ngelamun juga, biar tetap khusyuk. Wafaqanallahu jami'an. Gimana? Oh ini gini. Se. Gimana? Masih bingung? Gak apal itu. 3, 4, 5. Satu. Satu menempel ibu jari. 2 lepas. 3 mengikat. 4. Itu ada gambarnya ya? Dikirim ya waktu itu? Ada nggak sih? Enggak ada gambarnya. Sudah barusan aja Om. Saya praktekkan. Ustaz mengisyaratkan waktu itu juga. Bagaimana Om? Iya, waktu itu Ustaz mengisyaratkan seperti itu juga. Iya, Dan saya praktekkan dulu. Ini. Gimana sih? 1, 2, 4. Kemudian ujung ketemu ujung, kemudian menutupin ibu jari tengah. Ya, 5. Ini menggenggam. Begini. Samaan.
Iya sih. Mana Iya Om? sih. Yang bingung mana Om? Coba yang satu tadi gimana Ustaz? Tangannya yang pertama lurus dulu, kedua. Yang pertama semuanya jari telunjuk dan jari ibu jari ini diarahkan ke kiblat dan ditempelkan seperti ini. Tempelkan seperti ini. Kelihatan Oh, Om ya jari saya? iya iya Kelihatan kelihatan. Nah, seperti ini. Terus yang kedua, Yang lepas. kedua, ibu jarinya ditaruh, diletakkan di atas paha, tapi tetap diarahkan ke kiblat. Gitu ya. hmm, Bukan diarahkan ke jadi gini enggak, tetap diarahkan ke kiblat Om. ini tadi nempel, terus nempelnya ke bawah. Nah, Oh, ini diletakkan. dia direngkangkan, tapi posisinya tetap dua-duanya ngarah kiblat. Terus Nah, yang ketiga dibuletin itu tadi. enggak, ketiga menggenggam. Oh, menggenggam. Nah, Mirip itu 2 sama 3 ya? enggak lah Om. Yang kedua kan ibu jarinya mengarah ke kiblat. Kemudian yang ketiga menggenggam, ya menggenggam biasa, menggenggam. Seperti orang selama ini kalau menunjuk kan biasanya menggenggam. Aduh, Kemudian yang keempat melingkarkan jari tengah dan ibu jari yang keempat dengan itunya cara nindih. Yang kelima nindih. kemudian yang keenam sahih. Kelima Walah, Allah. dia nulis lagi. Subhanallah jadi. Ya. Ada lagi pertanyaan masih kalian? Astagfirullahaladzim. Jadi tidak usah terlalu bingung atau misalkan apa ya? Terkadang kalau misalkan kita melihat orang kok beda-beda itu, kok nggak sama-sama saya nih, ya jangan merasa aneh. Memang ada 5 cara seperti itu dan semuanya betul, semuanya berdasarkan riwayat itu. Begitu ya Iya, misalnya nih. siap. Subhanallah. Terkait dengan menggerakkan atau tidak, bagaimana maksud kalian? Maka la ilaha illallah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu tidak digerakkan. Itu yang paling afdal, tidak digerakkan. Karena itu yang paling apa ya? Mendukung kekhusyuan. Kalau dan pemakninah. Dan selayaknya di dalam sholat itu tidak terlalu banyak gerakan. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya yuharrik, di sana ada kata yuharrik, menggerakkan. Menggerakkan, kalau menurut penjelasan para ulama Syafi'iyah, menggerakkan itu bukan berarti menggerak-gerakkan. Menggerakkan yuharrik itu kalau misalkan cuma sekali saja sudah bisa dikatakan yuharrik. Makanya ketika para ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, illa itu mengangkat, itu sudah cukup untuk mengamalkan hadis itu yuharrik. Itu ya Yuhar. misalnya. Iya. Nggak Subhanallah. perlu digoyang-goyang itu ya. Nah, Diputer-puter. tapi kalau misalkan Tapi ada kalau yang nggak apa-apa. menggerak-gerakkan juga tidak Ya. mengapa kalau misalkan memahami hadis itu maksudnya yuharrik adalah menggerak-gerakkan, tidak cukup sekali gitu. Tapi Oke. kalau di dalam mazhab Syafi'i yang lebih afdal sudah sekali saja menggerakkan saat illallah. Iya. Subhanallah azim. Kemudian mungkin ada pertanyaan, mungkin ini tambahan sebelum kita tutup Hati kalian, mungkin untuk rukun-rukun berikutnya yaitu salawat, kemudian salam dan tertib. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi terkait dengan tasyahud, mungkin ada pertanyaan dan dulu juga pernah ditanyakan, mungkin saya tegaskan lagi karena di sini memang pembahasannya. Bagaimana kalau misalkan saat tasyahud itu ditambahkan lafaz sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah atau
wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna bagaimana? Muhammad dan Abdu. Yang sholawat ya. Allahumma sholli ala Nah, Kalau sayyidina. misalnya ala Sayyidina, ada yang pakai Sayyidina cenah. nah, dan tasyahudnya juga. Bagaimana? Subhanallah jami'an. Bagaimana hukumnya? Enggak tahu sih. Boleh. Kalau Enggak. tidak salah saya pernah menyebutkan ini salah. Ada yang tanya nih. Boleh. Ustaz waktu itu membolehkan. Subhanallah jami'an. Jadi intinya mahasiswa sekalian, memang di sana ada dua pendapat. Di sana ada dua pendapat. Tapi perlu kita pahami, dua pendapat ini terkait dengan afdoliyah. Dua pendapat ini terkait dengan afdoliyah. Jadi mana yang lebih afdol, menggunakan sayyidina atau tanpa menggunakan sayyidina. Ini perbedaan pendapat ini bukan terkait halal dan haram. Apakah bid'ah atau sunnah, bukan. Gitu ya misalnya. Iya. Jadi perbedaan pendapat penggunaan sayyidina di sini terkait dengan afdoliyah, mana yang lebih afdol. Nah, ada yang mengatakan yang lebih afdol adalah tidak menggunakan sayyidina karena itu sesuai dengan redaksi yang diriwayatkan untuk lafadz tasyahud. Namun para ulama yang lain, demikian juga ulama Syafi'iyah, mayoritas Syafi'iyah menyebutkan yang lebih afdal adalah menggunakan lafadz sayyidina. Kenapa? Kenapa kok menggunakan lafadz sayyidina? Bahkan dalam semua penyebutan Rasulullah ketika menyebutkan nama beliau, itu yang lebih afdal adalah menggunakan sayyidina. Kenapa? Karena ta'adduban. Karena sebagai bentuk adab kita kepada beliau. Sebagai bentuk apa maksud kalian? Adab. Sebagai bentuk adab kita kepada beliau. Dan bahkan di dalam mazhab Syafi'i, di dalam adzan pun juga boleh ditambahkan sayyidina. Tapi kan nggak ada yang mempraktekkan. Bentar dikatakan. Oke. Nah, subhanallah jami'an. Bagaimana dengan, misalkan ada yang bertanya, misalkan, bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan la tusawwiduni fi salatikum, lafadz yang redaksi yang seperti ini, la tusawwiduni fi salatikum, maka hadis ini adalah hadis batil, hadis yang tidak benar. Mungkin kalau yang bukan tidak ada lafadz fi salatikum mungkin ya ada di sana, tapi kalau redaksi yang mengatakan la tusawwiduni fi salatikum ini adalah riwayat yang batilah. Ini bukan, ini hadis yang tidak benar. Wafaqanallahu jami'an. Kalau misalkan larangan di konteks yang lain, itu bagaimana? Apakah tidak bisa berlaku juga di dalam sholat? Maka para ulama menjelaskan beradab kepada Rasulullah itu lebih harus diutamakan daripada larangan beliau terkait dengan beliau sendiri. Wafaqanallahu jami'an. Apakah ada dalilnya itu? Nah, ada dalilnya. Apa contohnya atau dalilnya? Misalnya ketika sahabat Sayyidina Ali ibn Abi Thalib menjadi juru tulis Nabi Muhammad SAW dalam suatu perjanjian. Ketika itu sahabat Ali radhiyallahu anhu menuliskan dalam perjanjian itu nama Nabi Muhammad disertai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammadun Rasulullah, demikian. Muhammadun Rasulullah. Kemudian para orang-orang kafir, orang-orang Quraisy tidak terima dan mereka meminta agar kata Rasulullah ini dihapus. Akhirnya Rasulullah ingin menuruti mereka sehingga Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk menghapus kata Rasulullah itu supaya mereka mau mengikuti perjanjian. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapusnya. Tidak mau menghapusnya. Sampai akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapusnya.
Di sini Ali bin Abi Thalib mendahulukan adab beliau kepada Rasulullah daripada larangan beliau atau perintah beliau. Kemudian juga di kasus lain, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sakit dan tidak kunjung keluar dari rumahnya untuk menjadi imam sholat jamaah. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah maju di posisi imam. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah maju di posisi imam. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW dari rumahnya dan berdiri di shaf. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal itu, kemudian beliau ingin mundur, tapi dilarang oleh Rasulullah. Dilarang oleh Rasulullah untuk mundur. Maksudnya Rasulullah ingin biar Abu Bakar lanjutkan menjadi imam. Tapi Abu Bakar tidak mau. Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap mundur ke shaf. Kenapa? Ta'adduban, beradab kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah melarang. Jadi dari dua kejadian itu, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya beradab kepada Rasulullah itu lebih harus didahulukan daripada larangan beliau terhadap beliau sendiri. Begitu Ibu Selani. Wadih Mahat. Wafakanallahu jalla. Ada pertanyaan masih kalian? La yujad. Nah, Yusuf, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu. Masih kalian, saya minta maaf. Insya Allah untuk sisa rukun-rukun salat, yaitu sholawat, kemudian salam yang pertama, kemudian tertib, kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan taufik kepada kita semuanya di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik, dan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. وجزاكم الله Barakallahu خيرا fiik. وفيكم.